Untuk sahabat juang nasionalis sejati, kita semua tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang menangis. Saya secara pribadi sangat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita yang segalanya semua kesusahan. Apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang? Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu bangsa ini dikuasai oleh sekelompok orang-orang rakus, karena pesan Bung Karno, penjajahan yang paling berbahaya itu adalah oleh bangsamu sendiri. Negeri ini negeri kaya raya, semestinya rakyatnya hidup cukup, berkecukupan, hidup sejahtera. Saya mau tanya, yang paling ribut sekarang belakangan ini, Panglima TNI, ya kan, bilang anak PKI itu nggak ada larangannya masuk TNI, kan begitu? Ya. Tapi kalau saya baca TAP MPN, iya sih, ya kan? Tapi kan hukum itu kan tidak hanya dimaknai secara tekstual saja, juga sosiologis. Tanggapan Anda, ini terserah Anda mau ngomong apa ini, karena ini menyangkut Panglima Anda kan. Waktu Anda aktif, wah, Jenderal Andika itu pangkatnya udah tinggi ya mungkin ya? Saya terakhir aktif beliau masih bintang 2 ya. Masih bintang Pangdam, 2. Oke, Pangdam di Kalimantan. Kalimantan ya? Ya, dari Kalimantan sih. Ya. Oke, silakan. Jadi begini, tentara ini, sejarah lahirnya tentara itu berasal dari rakyat. Oke. Berasal dari ketidakpuasan terhadap penjajah. Iya. Nah, muncullah laskar-laskar sehingga menjadi tentara, mulai dari Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya. Nah, doktrin tentara, politik tentara adalah politik negara. Oke. Itu sudah dari zaman dulu sampai dengan sekarang belum berubah. Oke. Dan kita juga sekarang ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, iya. Ya kan, menegakkan kedaulatan negara, iya. Kemudian mempertahankan keutuhan wilayah, iya. Kemudian melindungi segenap bangsa, iya. Dan itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Turunkan baliho enggak ya? Enggak ada situ ya? Enggak ada. Enggak ada. Maka kembali ke kebijakan Jenderal Andika, ketika kemarin ya saya pun menjadi kaget dan bertanya, siapa beliau sebenarnya kalau menyatakan seperti itu. Memang luar biasa. Memang Iya. tidak dicantumkan secara detail bahwa mereka tidak boleh masuk tentara. Iya. Tetapi doktrin ini sudah dari sana, dari awal ketentaraan sudah berlaku dan diterapkannya setelah peristiwa 65. Ini kan kita berkaca dari peristiwa 65. Iya, oke. Nah, Partai Komunis Indonesia melakukan perlawanan terhadap ataupun melakukan pemberontakan terhadap bangsa ini 3 kali. 1926, tapi itu Indonesia belum menjadi negara. Iya, dia berontak terhadap pemerintahan Belanda. Kemudian 1948, ketika Republik ini menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, kita sedang berupaya untuk melawan Belanda, mereka melakukan pemberontakan dan pembantaian di Madiun, yang menewaskan berapa ribu musuh ya. Nah, itu terjadi di tahun 65.
ketika kita ada Dwi Korra, Iya. Ganyang Malaysia, mereka menyusulkan Terjadi lagi ya? terjadi lagi Iya. dengan mau mempersenjatai buruh dan tani. Ternyata terjadilah Dewan G3 Jenderal, ya, G3 plus PKI. yang mengakibatkan hilangnya jenderal-jenderal terbaik. Jadi paling tidak 6 jenderal plus 1 Satu kapten. kapten. Iya. Tapi kan ada Kolonel Katamso yang Ya, di Jogja, Sugiono. masih banyak. Iya. Masih banyak. Iya. Dan sejarah itu bukan sejarah yang dibuat-buat. Itu fakta dan nyata. Gitu. Nah, dari situlah doktrin tentara bahwa untuk PKI, Pak Harto pada saat itu menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang. Dan itu dipegang kuat oleh tentara. Tentara pun banyak yang terlibat. Kan kita tahu di tahun 65 ada pimpinannya Letkol Untung. Letkol Untung, Dia Angkatan Darat. Maijen Suparjo, Brigjen Brigjen Suparjo, ada Umar Dhani, Iya. Kepala Staf Angkatan Udara, Brigjen Suparjo ya, juga Brigjen ada. Suparjo. Ya. Nah, jadi semua angkatan ada perwakilannya. Ya, Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tentara pun tidak terlibat. ya, Hari ini Jenderal Andika menyatakan seperti itu, ini mengagetkan semua pihak karena sebelumnya belum ada pimpinan TNI yang menyatakan seperti itu. Iya. Oke, beliau menyatakan bahwa tidak ada secara detail di aturannya, ya. aturannya. Betul. Ini untuk anak keturunan PKI ya. Betul. Ya, Jadi maksudnya begini, PKI ini adalah bahaya laten. ya. Bahaya laten, dia tidak akan pernah hilang, Ya, akan selalu ada. ya. Dan mereka melakukan gerakan bawah tanah. Nah, kalau misalkan di tubuh TNI adalah pilarnya bangsa, bentengnya bangsa yang terakhir. Iya. Harapannya cuma tentara sekarang. Iya. Nah, kalau tentara sudah bisa digoyang dengan cara mungkin memudahkan atau memberikan ruang, meskipun tadi yang bilang tidak ada memang undang-undang yang mengatur sampai ke sejauh itu, Iya. bahwa PKI itu adalah partai terlarang. Walaupun menurut Dr. M. Taufik ada di undang-undangnya, di undang-undang nomor berapa dia bilang. Walaupun di situ pun sebenarnya harus tafsir juga, tapi Ya. intinya paling tidak eksplisit nggak ada ya. Betul. Eksplisit. Dari generasi sebelumnya, para pimpinan-pimpinan TNI, Kepala Staf Angkatan Darat ataupun Panglima TNI belum pernah menyampaikan statement seperti itu. Kita bisa melihat pada saat kemarin beliau menyampaikan itu, staf-staf yang ada lihat secara fisik, secara gestur tubuhnya, ya seperti apa mereka kaget dan kecewanya. Tapi nggak berani protes. Nggak berani. Iya, karena Panglima ya. Yang saya jadi pertanyaan begini, Pak Andika ini sebelum jadi Panglima kan mulai dari bawah, Iya. mulai dari Letnan 2. Kalau dia merasa itu bahwa suatu keganjilan, kenapa tidak pada saat itu atau dia Pangdam lah misalkan? Iya. Dia sarankan kepada pimpinan puncak, pimpinan atas. Iya. Mohon izin Panglima TNI, mohon izin Kepala Staf Angkatan Darat, saya sebagai Pangdam ingin menyampaikan bahwa sekarang udah tidak relevan lagi misalkan. Karena itu lebih elegan. Tapi nggak berani pasti. Nggak kan? berani saat itu. Kenapa setelah menjadi pucuk pimpinan baru menyatakan seperti itu? Saya jujur, teman-teman saya yang masih aktif menyampaikan rasa keprihatinannya ke saya. Jadi saya anggap, oh kok kalian mengadunya ke saya? Hanya mereka mengungkapkan seperti itu. Ini persoalan yang besar dan akan sangat berbahaya. Karena apa? Tentara, kalau misalkan di sipil, di institusi sipil, saya anggap mungkin ya masih wajar-wajar lah. Ya. Tapi tentaranya sakral. Jenderal Andika disebut-sebut sebagai calon presiden. Apakah itu berpengaruh terhadap statement-statement mereka? Bisa iya dan bisa tidak. Tapi yang jelas begini, jabatan di ketentaraan, Ya. di militer, kalau sudah tingkat kolonel matang Ya. menuju ke bintang, Ya. itu sudah jabatan politik. Oke. Nah, Itulah jadi, orang mengatakan melatih tubuh dari tanah, ya bintang jatuh dari langit. betul. Oke. Nah, Kalau begitu bahaya dong tentara Indonesia kalau begitu, kalau terlalu politiking begitu. ada yang berdasarkan kemampuan prestasi, Ya. tapi ada juga yang karena kedekatan politik. Nggak perlu lah saya bahas sampai sejauh itu, Iya. tapi yang jelas kita bisa melihat dengan kasat mata Mana yang mana yang pantas, mana yang tidak. Oke. Nah, kembali ke kebijakan tentara, Iya. yang paling memprihatinkan sekarang terjadi adalah tentara prajuritnya tingkat bawah banyak menjadi korban sia-sia di Papua.
Oh, itu ada lagi satu lagi ya. Ya. Dan ini juga kritik masyarakat kan, masyarakat mengkritik kok jenderal sibuk main politik, ya kan? Safari, Ya. bikin statement yang bikin geger, ya kan? Bahkan gara-gara statementnya dikritik, orang lain bisa masuk penjara kan, kira-kira begitu. Tapi atau sama sipil di Jakarta ini, wah ngajak perang, turunkan baliho misalnya begitu. Ya. Tapi sama korban-korban Papua kok nggak gemas ya, nggak geram gitu, nggak marah gitu. Kayak seakan-akan biasa aja kan? Biasa aja, mati 1-2 biasa, mati 1-2 biasa. Itu kenapa, Bung? Itu yang menjadi saya darahnya mendidih. Saya seorang prajurit, Iya. meskipun saya mantan tentara. Iya, Karena saya selalu bilang bahwa prajurit itu akan hilang pada saat dia mengembuskan napasnya yang terakhir. iya, Dengan kejadian-kejadian yang kita rasakan atau yang kita saksikan di Papua, iya, dalam kurun waktu yang hampir berdekatan, berapa nyawa prajurit yang gugur sia-sia. iya. Saya anggap sia-sia. Prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. Iya, Gugur dalam melaksanakan tugas tempur itu adalah kehormatan. Tetapi itu bukan melaksanakan tugas tempur. Mereka pengamanan wilayah. begitu pengamanan wilayah mereka diserang. Mereka diserang, mereka pasif. Iya, Beda dengan dulu di Timur-Timur, beda dengan dulu di Aceh. iya. Kita aktif. Oke. Namanya ada pasukan pemukul, ada pasukan kerangka. Kalau pasukan pemukul, dia hampir tidak tinggal di tempat, berjalan. Jadi ini sudah tidak ada lagi di Papua. Nah, kenapa prajurit kita sekarang jadi terkesan sangat lemah, sangat tidak punya kemampuan, dianggap tidak punya kemampuan tempur? Iya, Kalau saya menilai ada keputusan politik yang keliru tentang hal ini Papua ini. Kenapa kita tidak bisa? Atau mungkin pimpinan takut dengan HAM bisa juga. Tetapi saya perlu tegaskan sebagai mantan tentara, saya Iya. sebagai prajurit, kalaupun institusi TNI takut dengan HAM, tidak Iya. berani berbuat untuk melindungi anggotanya, saya bisa menawarkan diri. Kalau mungkin diizinkan, saya bisa ketemu dengan Panglima TNI untuk menyampaikan, jangan musuhi kami. Kami anak bangsa yang nasionalis. Rekrut kami. Saya menyiapkan mungkin 100 orang personel untuk diberangkatkan ke Papua, dilengkapi dengan perlengkapan tempur saat dulu untuk mencari mereka-mereka pengkhianat bangsa itu di Papua. Saya mimpin. Saya tawarkan ini kepada Jenderal Andika. wah keren itu ya. Coba ke kamera, tawarkan. Yang saya hormati Jenderal Andika, Panglima TNI, terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menelan korban jiwa, bergugurannya prajurit-prajurit TNI yang dibunuh, yang dibantai secara sadis dan biadab oleh para pemberontak-pemberontak itu. Kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami. Apapun bentuknya, solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan, itu adalah harga mati. Bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Kami siap. Demi bangsa dan negara, kami tidak ingin Republik ini pecah. Republik ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing atau karena kesalahan politik, kebijakan politik. Kami tidak ingin negeri ini runtuh, lepas satu persatu, terutama Papua yang menjadi bagian daripada bingkai NKRI. Salam hormat dari saya, Ruslan Buton, pangkat terakhir Kapten. Oke, silakan Bung Ruslan Buton, Anda melakukan closing statement. Apa saja mungkin? Untuk sahabat juang nasionalis sejati, kita semua tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang menangis. Saya secara pribadi sangat merasakan apa yang dirasakan oleh
rakyat kita yang segalanya semua kesusahan. Apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang? Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Tetapi akal sehat, kita melihat dari kacamata akal sehat, itu tidak kita temukan sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu bangsa ini dikuasai oleh sekelompok orang-orang rakus dan kembali kita mengalami zaman penjajahan. Karena pesan Bung Karno, penjajahan yang paling berbahaya itu adalah oleh bangsamu sendiri. Kalau dengan bangsa asing kita bisa tahu, tetapi kalau bangsa sendiri kita tidak akan pernah tahu. Dan saya harapkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, tentunya yang merasa, yang bergetar hatinya kalau merasa, hentikan pengkhianatanmu. Karena bangsa ini memiliki 270 juta jiwa penduduk, jangan sampai dikhianati oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Negeri ini negeri kaya raya, semestinya rakyatnya hidup cukup, berkecukupan, hidup sejahtera. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap kompak dan solid seluruh anak bangsa untuk ikut serta menyelamatkan bangsa dan negara. Salam nasionalis sejati dari saya, Ruslan Buton.